Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi semuanya. Perkenalkan nama saya Lelia Fadila selaku pembimbing dari tim Balang Rama 2 SD Negeri Cikalang. Pada tantangan bulan April ini, anak-anak sudah mengerjakan tantangan LKPD mengenai konsep perkalian. Sedangkan di sini saya sebagai pembimbing akan membuat tutorial cara membuat LKPD perkalian menggunakan aplikasi Canva dan Ibu Bapak juga bisa mengikuti serta bisa login dengan menggunakan akun belajar.id. Untuk itu langsung saja kita buat. Di sini saya sudah masuk di aplikasinya. Kita klik dokumen A4 vertikal. Ibu Bapak juga bisa memilih dengan ukuran yang lain, tapi di sini saya mengambil yang A4. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat pengerjaan ini menjadi 3 fase. Fase pertama itu kita buat terlebih dahulu pondasinya atau dasarnya, dasar dari desainnya. Selanjutnya nanti kita isi dengan soal-soal dan di akhir baru kita tambahkan beberapa elemen untuk mempercantik atau memberikan detail yang menarik pada LKPD perkalian yang sudah kita buat. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu dasarnya. Di sini saya akan menggunakan warna oranye ya. Nah, setelah itu saya akan memberikan elemen berupa kotak putih. Kita klik, kita cari yang cocok ya Ibu Bapak, kita cari yang cocok, yang bisa kita adjust pada gambar yang sudah kita buat. Nah, kita pilih yang ini. Ini tidak bisa. Nah, kita pilih yang ini ya. Oh, ternyata garisnya tidak ini ya. Oke. Jadi kita cari beberapa elemen yang cocok untuk garis bantunya. Oh, yang ini juga bagus ya. Oh, I see. Jadi, nah. Oke. Kita bisa ambil. Oke. Nah, ini untuk alas atau pondasi atau dasarnya. Selanjutnya kita akan memasukkan elemen masih kotak juga ya. Kotak berwarna biru tua. Kita coba. Nah, kita akan zoom sedikit. Ini untuk nama, untuk identitas yang nantinya akan jadi terlalu kecil ya. Nah, ini bisa di-adjust saja ya. Saya yakin Ibu Bapak juga di sini sudah bisa. Nah, kita kasih teks. Oke, supaya lebih tegas kita pakai huruf kapital semuanya dan kita ganti dengan menggunakan warna putih lalu di bold. Lalu kita juga membuat untuk identitas kelas. Nah, kita juga buat bagian titik-titik untuk mereka mengisi nama dan kelas ya. Selanjutnya kita copy, namun kita delete sedikit saja, tidak semua.
untuk bagian kelas. Nah, setelah itu kita akan beri judul. Di sini saya menggunakan teks yang sudah tersedia ya. Misalnya yaitu ini. Judulnya kita buat menarik, jadi latihan soalnya seperti kita padu-padankan dengan konsep games. Misalkan berburu harta karun. Nah, mungkin anak-anak suka ya jika kita buat dengan konsep kata-kata yang menarik. Kita simpan di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan memberikan petunjuk untuk proses soal. Nah, ini kita sudah mulai sedikit masuk ke bagian soal. Kita akan memberikan petunjuk. Di sini saya gunakan sepertinya teks biasa. Nah, misal bantulah Arya untuk menyelesaikan tantangan pada setiap pos untuk mendapatkan harta karun. Bantulah Arya untuk menyelesaikan tantangan soal perkalian ya, kita tambahkan soal operasi hitung perkalian. Kita buat instruksi soalnya di sebelah bawah. Tak lupa kita juga bisa ganti fontnya ya. Nah, saya pilih ini. Lalu kita bisa set mau rata kanan ataupun rata kiri. Dan kita bisa agak sedikit lebih bold. Dibuat bold agar lebih terbaca instruksinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mulai mendesain. Kita akan buat 3 pos saja. Pertama kita kasih elemen dulu, kita cari ceritanya gambar karakter Arya. Kita cari misalkan anak laki-laki dengan seragam SD. Nah, sudah ada. Oh, karena ini sedang berpetualang mencari harta karun, mungkin seragam pramuka ya. Nah, wah, ini cocok sekali. Kita dapat karakternya. Apa yang sedang membaca peta saja ya. Nah, kita simpan di sini. Lalu kita cari harta karun. Nah, kita cari yang terbuka. Petiknya. Nah, ini mungkin ya. Kita simpan di sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan tambahkan elemen garis putus-putus. Nah, ini sepertinya lebih bagus. Nah, kita akan buat 3 pos saja ya. Nah, pos yang pertama nanti akan ada kotak di sebelah situ.
Lalu nanti kita arahkan ke sebelah kiri bawah. Dan terakhir nanti kita arahkan ke ini, kita balik vertikal ya. Nah, kita arahkan ke harta karun. Nah, nanti di akhir kita coba edit lagi, kita percantik lagi. Sekarang kita akan masuk ke bagian soal. Kita cari elemen kotak lagi. Ya, saya pilih warna jingga atau oranye. Nah, kita perbesar fontnya supaya lebih terbaca ya instruksinya. Nah, kita buat di tengah. Ini kita perkecil. Lalu misalkan di sini kita bisa membuat soal cerita. Misalkan untuk soal pertama kita buat Arya menemukan kotak misterius pada pos 1. Kita langsung tulis saja 3 kotak misterius pada pos 1. Setelah ia membuka salah satu kotak, satu kotak tersebut berisi 10 batang kayu misalkan. Terdapat surat misterius yang menuliskan bahwa setiap kotak berisi sama jumlahnya. Berapa total seluruh batang kayu? Nah, kita coba perkecil. Oh, sebentar. Kita ubah. Coba kalau menggunakan warna putih. Oh, tidak terlihat. Lebih enak warna hitam ya. Oke, ini nggak apa-apa. Kita bisa ambil setengahnya saja. Kita perbesar. Kita geser. Nah, itu soal nomor 1. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita pakai kotak yang berbeda supaya lebih bervariatif desainnya.
Kita buat lagi soal yang kedua. Kita gunakan kotak saja ya. Atau ini boleh yang berwarna biru. Misalkan di soal nomor 2 ini, pada pos 2, Arya harus menyelesaikan tantangan menghitung beberapa buah kelapa yang terdapat pada pohon. Kita buat angkanya pada 8 pohon kelapa dengan jumlah yang sama. Setiap pohon kelapa dapat berbuah sekitar 5 buah. Berapa total buah kelapa seluruhnya? Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Nah, sebenarnya ini tidak warna biru ya, agak sedikit kurang cocok ya. Kita bisa ubah warna-warnanya, terserah ibu bapak semua. Kita cari warna yang cocok, yang sesuai. Nah, ini mungkin ya. Nah, selanjutnya di pos ketiga, oke, nah karena mungkin sudah cukup ya kita buat 2 pos saja, tidak sesuai dengan planning awal 3 pos, tapi ini kita buat 2 pos saja. Kita sesuaikan gambar-gambarnya. Nah, kita cari elemen-elemen pendukung soalnya. Untuk soal nomor 2 ini kan tentang pohon kelapa, kita bisa cari pohon kelapa. Nah, kita cari pohon kelapa, lalu kita bisa hias secara detail. Nah, sebelah sini. Lalu juga kita bisa mencari kotak misterius di beberapa elemen. Kita cari yang cocok, gambarnya yang sesuai. Karena kalau misalkan untungnya menggunakan akun belajar.id di Canva, nah ini untuk yang bertuliskan edu ini bisa secara kita pakai secara gratis. Nah, seperti itu ya. Kita hias-hias. Lalu kita tambahkan berapa gambar, misalkan bintang laut. Agar lebih berwarna saja. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan beberapa elemen, dia muncul rekomendasi ajaibnya. Ini bisa kita gunakan, manfaatkan di beberapa desain. Jadi desain kita lebih sama temanya, karena dia sudah memberikan beberapa rekomendasi dari elemen-elemen yang kita gunakan di Canva ini. Nah, kita simpan di sebelah sini. Sepertinya kita akan coba memasukkan ombak ya. Kita coba sebagai hiasan terakhir mungkin ya, karena sudah terlalu ramai.
Coba kalau kita gunakan ini. Kita simpan posisinya di bagian paling belakang dari kotak harta karun. Nah, mystery box-nya kita pindahkan ke sebelah sini. Oke, selesai. Berikut adalah LKPD perkalian yang saya buat dengan menggunakan beberapa permainan. Semoga menjadi inspirasi bagi ibu bapak semuanya. Nah, untuk cara mengkonvert ke PDF, tinggal ibu bapak klik bagikan, lalu di sini kita klik unduh, dan di sini ada beberapa pilihan apakah akan diunduh dengan menggunakan format JPG, PNG atau PDF standar atau cetak PDF. Nah, biasanya di sini saya selalu menggunakan PDF standar. Lalu nanti bisa klik unduh. Nah, ditunggu beberapa saat, nanti akan sudah bisa digunakan oleh ibu bapak semua untuk bisa memfasilitasi pembelajaran murid di kelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi ibu bapak semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.